Di kesempatan ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Baik, langsung saja kita reviewnya, silakan disimak. Baik, judul dari Jurnal Nasional yang akan saya review adalah Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Berasal dari Jurnal Wawasan Yuridika pada volume 5, nomor 2, halaman 177 sampai 199. Jurnal ini terbit pada tahun 2021 yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal ini ialah menjelaskan bagaimana penggunaan artificial intelligence untuk industri makanan. Pembahasan dari jurnal ini bermula pada kemampuan artificial intelligence dalam menganalisis suatu permasalahan dimulai dari proses memasukkan data awal, algoritma, dan program komputer yang telah direkayasa dengan sedemikian rupa oleh manusia. Kemudian, program artificial intelligence belajar dari berbagai kemungkinan dan berbagai simulasi kejadian yang terhimpun dalam data yang besar dan heterogen. Sehingga AI mampu mengidentifikasi, memprediksi, dan bahkan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri telah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pemanfaatan AI, di mana AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam problem solving secara cepat dan konsisten. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan pemanfaatan AI terhadap kehidupan diantaranya membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan secara konvensional, menangani informasi yang berlebihan dengan cara merangkum dan menginterpretasinya, membantu manusia dalam melaksanakan pencarian data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya yang menghasilkan output berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dengan berkaca terhadap potensi, kapabilitas, dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan AI, maka sebaiknya sebagai bentuk upaya perlindungan tambahan terhadap data pribadi, pihak penyelenggara sistem elektronik juga turut memanfaatkan potensi artificial intelligence sebagai langkah proteksi tambahan dalam melindungi data-data pribadi konsumennya. Salah satu contoh pemanfaatan artificial intelligence dalam hal perlindungan data pribadi diantaranya seperti yang dilakukan oleh perusahaan Dana atau Dompet Digital Indonesia yang bergerak di bidang transaksi digital. Dalam melindungi data-data pribadi konsumennya, pihak Dana menggunakan sistem keamanan digital berupa Risk Engine atau Fraud Detection Engine yang berbasis Artificial Intelligence. Langkah pengamanan tambahan selanjutnya yaitu pihak Dana juga turut menyediakan layanan face verification yang dapat digunakan oleh semua pengguna demi mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain Dana, terdapat beberapa perusahaan lain yang turut serta dalam memanfaatkan AI sebagai langkah pengamanan tambahan dalam melindungi data-data konsumennya. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Grab yang bergerak dalam bidang penyedia jasa transportasi online. Teknologi AI digunakan pihak Grab terhadap mitra pengemudi dalam proses verifikasi yang dilaksanakan melalui foto selfie secara real time sebelum pengemudi melakukan aktivitas online dan menerima pesanan. Teknologi AI juga turut didukung oleh teknologi pemantauan yang memberikan peringatan kepada konsumen jika mitra pengemudi melakukan screenshot kepada data pribadi pelanggan, seperti nama penumpang. Menjawab tantangan zaman saat ini, terlebih Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0, tentunya memerlukan langkah maju dan lebih dinamis, terutama dalam bidang perlindungan data pribadi. Dalam kondisi perkembangan zaman yang sedemikian pesat, aturan hukum yang berlaku kerap kali berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan masyarakat yang dinamis, yang seringkali berdampak adanya kekosongan hukum. Hal ini juga turut mempengaruhi perlindungan data pribadi. Oleh karenanya, butuh komitmen dan langkah nyata dari berbagai pihak, di mana bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah, yang diharapkan dengan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
dan menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Sebab hukum yang mengatur hal ini masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pihak penyedia sistem informasi di dunia maya juga dapat memanfaatkan kemampuan AI dalam pengelolaan data-data pengguna layanannya, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan jaminan keamanan terhadap data pribadi konsumennya. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu untuk jurnal nasional. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke jurnal internasional. Jadi, judul dari jurnal internasional ini adalah Opportunities of Artificial Intelligence and Machine Learning in the Food Industry. Literatur ini berasal dari Journal of Food Quality yang terbit pada tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal ini ialah menjelaskan bagaimana penggunaan AI untuk industri makanan. Pertama-tama, pada bagian pembahasan, jurnal ini akan membahas pentingnya penerapan berbagai bidang AI seperti pengenalan pola, ilmu data, pembelajaran mendalam, pembelajaran mesin, dan robotika dalam industri pengolahan makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyortiran dan pengemasan produk. Dalam industri pengolahan makanan, pemesanan dan pengemasan produk makanan adalah salah satu tugas yang membosankan dan prosesnya memakan waktu cukup banyak untuk unit manufaktur. Oleh karena itu, tugas yang membosankan seperti itu dapat ditangani oleh sistem berbasis AI, sehingga kemungkinan kesalahan diminimalkan, dan tingkat produksi industri meningkat dengan cepat. Untuk mengembangkan sistem penyortiran dan pengemasan berbasis AI, sejumlah besar data diperlukan agar sistem tersebut dapat dengan baik melakukan tugasnya dengan cara yang efisien. Berbagai kelompok penelitian merancang sistem yang berbeda untuk tugas yang sama. Salah satunya adalah TOMRA, yang melakukan tugas penyortiran dengan sangat efisien. Ini meningkatkan produksi dengan cepat dengan akurasi 90%. Dalam situasi saat ini, sebagian besar tugas penyortiran dan pengemasan produk dilakukan oleh sistem otomatis. Dengan menggunakan sistem semacam itu, industri memperoleh beberapa keuntungan, seperti tingkat produksi yang lebih cepat, hasil yang berkualitas tinggi, dan pemotongan biaya tenaga kerja. Yang kedua, sanitasi kesehatan pribadi. Dalam literatur juga ditemukan bahwa berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat meluncurkan pedoman sanitasi unit pengolahan makanan. Pedoman tersebut juga telah diurus oleh sistem berbasis AI. Awalnya, Kankan dan Dinas Kesehatan Kota Shanghai bekerja sama untuk mengembangkan sistem berbasis AI. Sistem berbasis AI pertama dirancang untuk memberikan pengenalan objek dan wajah untuk jumlah yang tidak diketahui. Sistem ini digunakan untuk memantau individu yang tidak mengikuti pedoman. Jika ada yang cocok, maka dapat diselesaikan secara real-time tanpa penundaan. Kemudian yang ketiga, sistem pengambilan keputusan untuk pelanggan. Di berbagai organisasi ditemukan bahwa AI tidak hanya membantu industri pengolahan makanan dalam mengembangkan berbagai penggabungan rasa, tetapi juga membantu pelanggan dalam memilih esensi inovatif. Pada tahun 2018, Kellogg meluncurkan Beer Naked Custom yang paling disukai pelanggan untuk membuat granola yang diadaptasi dari lebih dari 50 konstituen. Dengan menjaga setiap individu, ia mencatat rasa mereka, pilihan selera pelanggan, dan banyak lagi informasi. Jenis informasi tersebut memainkan peran penting untuk meluncurkan produk baru ke pasar. Yang keempat, pembersihan dan pemeliharaan peralatan. Dalam industri pengolahan makanan, pembersihan dan perawatan alat pengolahan yang tepat sangat penting. Tugas seperti itu dapat dengan mudah ditangani oleh sistem berbasis AI. Untuk menerapkan ini, berbagai sensor dan kamera dikerahkan untuk melakukan tugas tersebut. Salah satu produk White Whale dan Martek sangat menderita sehingga dapat turun menjadi 50%. Saat ini, Martek mencoba membenarkan model tempat pembersihan berbasis AI-nya. Untuk pendekatan ini, Martek menggunakan metode pencitraan penginderaan ultrasonik dan metode fluoresensi optik untuk mengolah informasi yang diperoleh untuk pengembangan sistem AI. Ini mengukur jumlah sisa makanan dan puing-puing mikroba di dalam mesin. Kemudian, yang kelima, peluncuran produk baru.
peluncuran produk baru untuk setiap unit produksi adalah tugas yang membosankan, apalagi dalam hal industri makanan. Sangat tergantung pada kepentingan konsumen. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan oleh berbagai sistem pengambilan keputusan bagi pelanggan sangat membantu untuk peluncuran produk baru. Informasi yang dikumpulkan diproses oleh modul berbasis machine learning dan kemudian mengambil keputusan yang tepat untuk produk. Dengan menggunakan pendekatan berbasis machine learning, pertanyaan seperti apa yang sebenarnya dicari pelanggan dapat dijawab. Saat ini, hampir semua industri pengolahan makanan dan industri pengemasan produk makanan memanfaatkan kekuatan AI untuk memperluas dan meluncurkan produk baru ke pasar. Sebelumnya, pekerjaan ini telah dilakukan melalui studi kasus atau survei. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan sistem ini sangat rendah. Sekarang seluruh skenario berubah dan AI dan machine learning secara mencolok digunakan untuk jenis tugas tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, demand supply chain management. Selama industri pangan mengkhawatirkan kebijakan keamanan pangan, mereka dituntut untuk lebih transparan mengenai jalur produk pangan dalam sistem supply chain. Untuk memantau setiap tahapan proses AI pun dapat dikerahkan. Ini mengelola segalanya seperti kontrol harga hingga manajemen inventaris. Ini juga menangani peramalan dan pemantauan jalur kepemilikan dari mana mereka tumbuh ke lokasi di mana pelanggan mengumpulkannya. Symphony Retail berbasis AI menyediakan fasilitas untuk memesan transportasi, penagihan dan manajemen inventaris. Itu juga menjaga disiplin dan menghindari mendapatkan banyak komoditas yang berakhir dengan bahan habis. Baik, sekian review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.